ini menjelaskan tentang sedekah yang paling utama, sedekah yang terbaik. Biasanya ini ono kajian itu kan ditulis oleh Pak Yusuf ya, bahwa sedekah terbaik ya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang sedekah yang terbaik, yaitu diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan. Begini Bapak Ibu, kita tahu di tahap 2 itu ada tukang parkir ya. Nah, lawang namanya tukang parkir yang diawasi itu sepeda motor yang ada di depan orang yang jualan. Masih gaji awasi loh, aman Pak. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab zakah, kitab yang menjelaskan tentang zakat, babu shadaqatit tatawwu'i, bab yang menjelaskan tentang sedekah sunnah. Ini yang dalam bunyi ya. Oh, kelihatan yang luar saja ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus shadaqati afdalu, sedekah yang manakah yang lebih utama? Qala, Rasulullah menjawab, juhdul muqilli, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang susah, orang yang kekurangan. Wabda biman ta'ulu, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggungannya. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ini menjelaskan tentang sedekah yang paling utama, sedekah yang terbaik. Biasanya ini anak kajian itu kan ditulis oleh Pak Yusuf, ya, bahwa sedekah terbaik, ya. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang sedekah yang terbaik, yaitu diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan. Begini Bapak Ibu, kita tahu di tahap 2 itu ada tukang parkir, ya. Nah, lawang namanya tukang parkir yang diawasi itu sepeda motor yang ada di depan orang yang jualan. Masih gaji awasi loh, aman Pak. Akhirnya banyak orang yang tidak memberi tukang parkir itu, katanya mulai pagi sampai malam itu mendapat uang 8.000, mendapatkan uang 10.000, katanya begitu. Saya nggak paham. Nah, ini contoh. Umpamanya Pak Didik ini punya uang 100.000. 100.000 itu banyak Pak, ya. Ya, relatif bisa banyak bisa sedikit. Menurut saya banyak, menurut Pak Heru mungkin sedikit. Nah, saat Pak Didik punya uang 100.000 ini dikasihkan kepada tukang parkir tadi, atau 100.000 ini dikasihkan kepada Abah Wasik. Abah Wasik kita tahu sing nguasai perumahan tahap 1 ini. Wasik, ini ada uang 100.000. Ya wis, lebokno ngono wae. Sing tukang parkir tadi, Pak, ini pada 100.000. Suwun Pak, suwun nggih, suwun yakin suwun. Alhamdulillah. Beda Pak penerimaannya itu Pak. Kenapa? Karena tukang parkir itu sangat membutuhkan. Apakah Abah Wasik itu tidak membutuhkan? Butuh, tapi gak nemen Pak. Nek 100.000 itu gue selilit wae. Artinya apa? Sedekah terbaik itu diberikan kepada orang yang butuh. Contoh lagi, kalau kita lihat FB Pak Yusuf, ya, saya itu sering lihat FB-nya Pak Yusuf. Pagi-pagi setelah jalan itu biasanya posting makan Mbak, gitu aja ya, makan mie, makan pecel, ya, umpamanya jalan-jalan sama Pak Heru. Nah, pas Pak Heru tadi itu ngajak makan Pak Yusuf, ayo Pak Yusuf, mari jalan-jalan mangan. Sudah, pecel 1 piring Pak. Nah, saat itulah Pak Yusuf pas jalan pulang ketemu saya. Pak Yusuf, ayo saya ajak makan. Ya, loh gitu itu. Seandainya saya ajak makan terus mau Pak Yusuf ini, yakin nikmat yang diberikan oleh Pak Heru daripada saya. Soalnya apa? Sakjane wis gak butuh. Wis mari sarapan lho.
sik melaku oleh 100 meter jak sarapan maneh, ndak butuh. Ya, jadi pas saat butuh itulah sedekah yang paling utama. Sedekah yang saya berikan ya ndak apa-apa, dapat pahala, tapi pahalanya jauh ya yang diberikan oleh Pak Heru tadi, karena Pak Yusuf waktu itu kelaparan. Dan pas saya ajak ndak lapar, sama dengan Pak Didik tadi, kasih orang yang sangat membutuhkan, itulah paling utama. Jadi upayakan kalau kita memberikan sedekah, berikan kepada orang yang butuh, kepada orang yang kekurangan. Itu didahulukan, Pak. Makanya kalau zakat itu inama shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu dulu. Ya, fakir, miskin didahulukan. Ya, zakat itu. Nah, yang kedua sedekah yang paling utama yaitu mulailah berikanlah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Anak, istri, orang tua yang kurang. Ngapunten, ini contoh saja, Pak. Kita semuanya punya orang tua, tapi pengalamannya masing-masing beda. Antara kita dengan orang tua, antara Pak Fulan dengan orang tuanya. Ini saya punya pengalaman. Pas saya nikah, saya bersepakat dengan istri, pokoknya kita seakan-akan wajib ngasih sesuatu kepada orang tua. Orang tua itu siapa sih, Pak? Di antaranya orang yang melahirkan kita, bapak ibu, dan orang tua dari pasangan kita, mertua. Kita jatah, Pak. Waktu itu mulai 100.000 sebulan sampai 400.000 sebulan. Jadi orang tua saya kasih 400, terakhir itu 10 tahun yang lalu, karena sudah meninggal jadi tidak saya kasih. Ya, nah mertua juga 400. Nah, gitu tuh ngapunten. Doanya ya, karena apa? Orang tua itu sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu, Pak. Terus gak kerja bapak, ibu tidak dapat penghasilan. Makannya dari mana? Dari anak-anak. Saya yakin saudara saya juga ngasih. Gitu doanya bagaimana? Awak mau wis duwe ta? Alhamdulillah, Bu, pun gak ada. Ya, wis tak dongakno balak-balik nang Mekah awakmu engko. Rezekine akeh balak-balik nang Mekah. Alhamdulillah bisa 4 kali ke Mekah, Pak. Ya, karena doa orang tua. Doa orang tua itu sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Sekali lagi, doa orang tua kepada anak itu sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Mandi, Pak. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, orang tua kita ini sudah tidak mendapatkan penghasilan, sampean jatah. Koyok wajib gitu, nggak iso 100, ya 150, 200, nggak apa-apa sebulan. Ya, jadi dijatah sewajib. Insya Allah doanya itu subhanallah, koyok jika wabeh no doai. Dan tidak itu saja, dan doa orang tua itu ngapunten, ikhlas, Pak. Beda dengan kita kasih seseorang pengemis, ya, kasih itu doanya belum tentu ikhlas. Ya asal keluar, Pak, tak dukano selamat, tak dukano apa, nah, tapi kita amini saja. Tapi keikhlasannya beda dengan doa orang tua. Jadi dahulukan orang yang menjadi tanggungan kita. Ini sedekah yang terbaik. Nah, tidak hanya jumlahnya, tapi keperuntukannya itu loh. Kita sedekah kepada Abawasik 200.000 dibanding kita sedekah dengan orang yang tadi yang
jaga pakai 50.000 saja, padahal 50.000 itu jauh lebih besar pahalanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, tapi jangan gini Pak, ini sedekah. Pak, aku harus sedekah, sampean butuh enggak? Ngono ya. Sampean butuh enggak? Kabeh ku dituwek kon ya butuh Pak. Nek enggak percaya, kalau enggak percaya ya, sampean punya uang 200, ngomong nang Bawasik, Bawasik aku sedekah sampean butuh enggak? Yakin butuh Pak. Nah begini, kalau jenengan dikasih sesuatu jangan ditolak, ya. Masih gak butuh. Kalau nggak salah di sini nanti ada hadisnya. Sayyidina Umar itu dikasih Rasulullah Pak. Umar, ini saya kasih. Ya Rasulullah, berikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Itu Rasulullah Sayyidina Umar mengatakan begitu. Apa kata Rasulullah? Umar, terima dhisik. Setelah engkau terima, nanti kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu apa? Sayyidina Umar itu juga mendapatkan pahala nanti karena bersedekah. Rasulullah juga mendapatkan pahala, 2 malahan. Pahala bersedekah kepada siapa? Sayyidina Umar. Nah, ini juga bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya. Diterima saja nanti. Kalau tidak membutuhkan, contoh umpamanya Pak, aku wis duwe sarung wake, jika sarung wae jangan kayak kelambi cocok iki lah kan gitu Pak ya. Lalu pancene sing ngekek iku duwe sarung ya Pak, dikai sarung. Gak usah ditolak, Pak sarungku wis akeh, nggak usah begitu, diambil saja. Suwun, terima kasih, mudah-mudahan Allah membalasnya yang lebih banyak, ya. Nah nanti sampean kekno kepada orang yang lebih membutuhkan, itu juga lebih baik, ya. Itu saya kan dapat sarung banyak Pak ya. Saya itu ingin mengamalkan yang di juz 4 itu apa sih? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu belum mendapatkan, belum memperoleh kebajikan. Birra kebajikan artinya surga. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu cintai, kamu sukai. Tak praktek no Pak, tak coba sih. Sarung saya itu banyak, tapi tidak beli Pak. Jika ikono, ya ada BHS, ada Wadimor, ada Gajah Delosol, ya, Gajah Duduk dan seterusnya. Ada orang yang membutuhkan, tak gelar wis sampean pilih. Menurutku pinter Pak. Milih apa Pak? Milih BHS, ya, milih BHS. Nah, ini kalau kita itu, waduh, dipilih BHS berarti belum bisa mengamalkan ayat ini, ya. Ini yang saya senangi, ya. Diambil, alhamdulillah, ya. Jadi nanti kalau jenengan nek pas sodako sama gelar Pak duwe iki 1.000, 50.000, wis sampean pilih Bu, gak apa-apa Bu, wis, ya. Gitu. Ojo dilatano paket. 2.000-an kabeh, wis sampean pilih Bu, gak apa-apa Bu, wis. 2.000-an tok dipilih, ya. Nah ini kadang-kadang kita apa? Makanya saya tuh belum pernah pakai BHS Pak. BHS saya itu alhamdulillah saya tasawufkan kepada orang banyak, ya. Ini Wadimor, Atlas, ya. Ada Kecubung Mbak, ngono ya pinter, ya. Kecubung dipilih Kecubung, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi tadi ini kayak saya jangan BHS Mbak, gue sekian wong mana kok, ya. Nah ada hadis lagi, kapan waktu yang terbaik untuk sedekah? Ini tadi sedekah yang terbaik, ini ada waktu Pak. Kan kita umum ada hadis, ya, pagi hari di subuh atau pagi ada 2 malaikat.
Malaikat yang satu berdoa, ya Allah, tingkatkan, berlipat gandakan harta benda orang itu yang mau sedekah di pagi ini. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, binasakanlah harta benda orang yang tidak mau sedekah di pagi hari ini. Makanya di masjid-masjid itu ada tulisan Pak, biasanya sodako subuh, kan begitu, ditulis khusus sodako subuh. Ya, saya lihat di tahap 2 itu pas subuh itu semuanya bolong 1000, 5000, 10. Lo kene insya Allah iyalah sama. Ya, jadi sedekah subuh itu juga bagus, tapi itu bukan waktu yang terbagus, bukan waktu yang terbaik sedekah subuh itu. Jadi katakan baik begitu saja. Tapi menurut hadis, waktu sedekah yang terbaik adalah apabila orang itu sehat, yang kedua kaya, yang ketiga masih cinta dunia. Sehat, kaya, cinta dunia. Koyok-koyone sedekah iku eman. Gitu loh, Pak. Ya, apa kok kaya? Nek gak kaya ya gak ngetokno sedekah, Pak. Ya sehat, kaya, sik seneng harta benda. Jadi sedekah itu eman. Itulah waktu yang terbaik. Jangan sampai begini, wis kate mati cepet sedekah, duitku sedekah. Itu waktu enggak terbaik itu, Pak. Wis kate mati. Ya. Jadi makanya ada hadis lain yang mengatakan, kenali Allah ketika kamu bahagia, niscaya Allah akan mengenalmu ketika kamu susah. Jangan susah kok, ya Allah, kita Pak gitu biasa Pak. Nek waktu susah kan langsung jaluk nang Gusti Allah salat. Makanya deloken wae nggo nek ana wong gak biasa nang masjid, terus kok nang masjid beberapa waktu mau ngono gak nang masjid maneh, berarti doae wis dikabulno, Pak. Wis nang masjid maneh. Jadi ada hadis begitu, kenali Allah ketika kita itu gembira, senang. Maka Allah akan mengenal kita saat kita susah. Kebalikannya kita itu, nek susah kita itu mengenal Allah, nek seneng gak blas, Pak. Nek duwe wake ngono. Salat tapi engko telat-telat titik. Gak apa-apa wis. Tuh jam 2. Jawi bojone sing wedok, "Mas, wis adzan." "Wah, si adzan kok." "Mas, iku wis qomat." "Ah, sik qomat ae." Ya. "Mas, iku wis kate jamaah setadek engko wae lho. Duhur iku lho sampai 2:30. Sampai jam 3 lho." Ya, waktune sik akeh jan. Nah, begitu. Soge, Pak. Di dhuwit, Pak. Ya, tapi ini pas melarat sobo masjid wae. Ono sing ngono gede-gede kaya. Ya, hampir semuanya di antara kita. Ya, oleh karena itu lepas senang, ayo kita mendekat kepada Allah. Ya, sehingga Allah mengenal kita pas susah. Jadi, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih banyak harta, ayo seneng sedekah. Itu waktu yang terbaik. Jangan sampai waktu kita melarat, wis gak iso sedekah, Pak, nek melarat. Sugih tapi kate mati, itu bukan waktu yang terbaik, ya. Jadi kita upayakan. Ada pertanyaan mungkin? Tak minum nggih, monggo. Kalau nggak salah mungkin minggu yang lalu Ustaz Anas menjelaskan keutamaan sedekah itu misalnya satu anggota keluarga, ya. Yang kedua sanak famili, kemudian yang ketiga fakir miskin, dan yang terakhir yang keempat yatim. Ya. Tadi baru dijelaskan keutamaan sedekah itu pada orang yang membutuhkan. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan, kemarin saya sampaikan
utamakan, dahulukan orang yang menjadi tanggungan kita. Kalau di Quran itu infak atau sedekah itu didahulukan orang tua, kerabat, orang miskin, anak yatim. Nah ini hadisnya kok dahulukan orang yang membutuhkan. Ini ada 3 Pak. Sodako yang utama itu pertama ya, itu pertama itu bukan urutan, tapi ini adalah sejajar ya. Sini ada waw itu waw atof, dan bukan urutan, dan ya, saya makan nasi dan, nah itu loh ya. Jadi urutannya itu orang yang atau gini, berikanlah kepada orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, orang yang menjadi tanggungan kita. Nah itu maksudnya begitu ya. Nah seandainya ada orang yang membutuhkan ya, umpamanya tukang parkir membutuhkan, ibu kita membutuhkan, maka dahulukan ibu kita. Ini kita merujuk ke Al-Quran ya. Karena apa? Ini orang tua kita, sama-sama membutuhkan begitu ya. Nah kalau umpamanya orang tua tidak membutuhkan, tukang parkir membutuhkan, mana yang didahulukan? Tukang parkir, karena ini tidak membutuhkan ya. Jadi mulailah dahulukanlah orang yang menjadi tanggungan kita. Nah ini menjadi tanggungan itu kan berarti apa-apa dari kita Pak ya. Ono wong tua itu luwih sugih teko anake, ada gitu Pak ya, banyak ya. Jadi anake gak ngekeki blas Pak. Lah apa ngekeki wong tuaku luwih sugih, awak dhewe sepeda pancal kono Harley. Nah kan gak pantesan. Nah itu kan beda ya. Nah jadi orang tua memberikan kepada anak, karena orang tua itu masih mempunyai tanggungan kepada anak. Itu maksudnya ya. Nah tadi kok innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, urutannya kok orang fakir itu zakat Pak ya, zakat. Sama kalau orang tua miskin, nah orang tua miskin ya, bukan kita menanggung Pak ya, karena yang menjadi tanggungan kita itu tidak boleh dizakati. Anak apa-apa atau orang tua makan dari kita ya, rumah dari kita, pakaian dari kita, tidak boleh kasih zakat ya. Tapi kalau sedekah boleh ya. Jadi semacam itu, termasuk wong kaya tidak oleh nerima zakat ya, kecuali nanti ada di sini. Jadi ada orang kaya itu boleh menerima zakat ya, tapi kecualinya ya. Secara umum orang kaya tidak boleh menerima zakat. Kalau sedekah boleh. Insya Allah nanti di sini orang kaya yang boleh menerima zakat itu syarat-syaratnya semacam ini ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya lanjut. Nah ini termasuk yang ditanyakan oleh Pak Didik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini sama dengan di atas, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah. Faqala rajulun, lalu ada seseorang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinarun, saya mempunyai 1 dinar. Qala, Rasulullah menjawab, tasaddaq bihi ala nafsika, sedekahkan kepada dirimu sendiri. Qala, orang ini masih bertanya, indi akhol, saya masih mempunyai yang lain. Qala, Rasul menjawab, tasaddaq bihi ala waladika, bersedekahlah kepada anakmu. Qala, orang ini masih bertanya, indi akhol, saya masih memiliki yang lain.
tasoddaq bihi ala zaujatika, bersedekahlah kepada istrimu. Qala, orang ini masih bertanya, indi akhau, saya masih punya yang lain ya Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, tasoddaq bihi ala khadimika, sedekahlah kepada pembantumu. Qala, orang ini masih menjawab, indi akhau, saya masih mempunyai yang lain. Qala, orang ini Rasulullah menjawab, anta absaru bihi, engkau lebih faham tentang ini. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahih Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi ini jelas ada orang yang bertanya, Rasulullah memerintahkan, hei teman-teman, sahabat-sahabat, mari kita bersedekah, semacam itu. Pak Yusuf teko, ya. Jadi ada seorang, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar, bagaimana? Wis kanggo awakmu dhewe lah. Ya, nek gak ngono gak mangan, Pak. Lho pasti punya yang lain nih. Yo keno anakmu. Ya, artinya apa? Nek awak dhewe durung mangan, awak dhewe mangan dhisik, Pak. Ya. Masih ada ya Rasulullah, kekno bojomu. Masih ada kekno pembantumu. Masih ada. Ya wis awakmu sih paling ngerti kekno sapa ngono lho. Ya, ya tak kena selingkuhanku, lah kayak selingkuhan yuk. Ya, jadi artinya apa? Artinya urutan-urutan ini yang terpenting, Pak. Ya, anak, istri, pembantu tadi, ini adalah orang yang jadi tanggungan kita, maka didahulukan. Jangan sampai orang tua kita mati kelaparan atau tidak bisa makan, kita ngirim ke tempat yang lain. Ya, ada bencana alam di sana, kita kirim, bagus. Tapi orang tua kita kelaparan, ponakan kita kelaparan, sama di sana kelaparan, di sini kelaparan, lebih bagus kepada orang tua kita dulu. Ya, ditanya lah ya, Bu, jenengan nek injing nedono apa? Lele, kadang-kadang ya mangan, kadang-kadang ya gak mangan, dulu gitu ya Pak. Kadang-kadang tuku tempe wae 500, ngono ku diketok tipis-tipis, diuyahi sing rada asin, ceke krasa. Ya, nah ini kan kasihan. Padahal kita di sini bikin Jumat berkah. Ya koyok-koyok gitu Pak ya. Orang tua kita makannya enggak terjamin. Koyok-koyok bikin Jumat berkah. Ayo RT. Ya, ini kurang pas. Ya, orang tua kita dulu yang kita dahulukan, ya. Karena apa? Yakin nek ana wong tuane gaji reken nduk kene gawe Jumat berkah, ada indikasi kepengin jik lemong dia. Yakin saya itu ada indikasi kepengin jik lemong iku lho, Pak iku biasa ngirim nang kene Jumat berkah sekian kotak. Tapi orang tuanya tidak dihiraukan, ya, apalagi keluarganya tidak dihiraukan, ya. Ya nek iso wis wong tua wis pas, nah kita kepada yang lain, ya. Karena apa? Ngapunten, salah satu syarat amaliyah itu diterima minimal ada 3 Pak, minimal ada 3 syarat amal diterima. Pertama, kita beriman kepada Allah. Wong gak iman, gak Islam, amal ngeleboni nang apa masjid gak diterima Allah. Tapi diterima takmir. Ya takmir sing terima ya, tapi Allah tidak menerima. Ya. Lalu yang kedua, sesuai dengan apa petunjuk Rasulullah, yaitu syariat. Jenengan sholat subuh 4 rakaat jadi terima, masih beriman kepada Allah, ya, karena gak sesuai dengan syariat. Yang ketiga, ikhlas. Tidak ikhlas
Kebalikan ikhlas itu kan riya, Pak. Riya itu ingin diperhatikan, ingin dilihat, ingin dipuji selain Allah, itu riya. Ya, pokoknya ingin diperhatikan selain Allah, ingin dilihat selain Allah, ingin dipuji selain Allah, riya. Tidak diterima amal ibadahnya. Diterima siapa? Terima oleh makhluk. Nanti kalau kita ke sana, ya Allah, sholat saya Isya kemarin kok tidak ada pahalanya itu. Wah, wakmu itu sholat Isya kepengin didelok Pak Iku. Nah, wis oleh didelok ambek Pak Iku ya wis. Di sana Anda dapat, Pak. Ya, jadi 3 ini alhamdulillah kita sudah iman. Insya Allah syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, sesuai dengan syariat, insya Allah kita sesuai dengan syarat. Yang ketiga itu loh, Pak, ikhlas. Wangel. Ikhlas itu wangel. Ya, jadi oleh karena itu mari kita belajar nambani ati, ya. Wis pokoke aku iso sedekah ngene ya wis, bah cacat wong, bah gaji delok wong, sing penting aku kepengin didelok Gusti Allah. Wis ya gitu. Jadi kita coba semacam ngono ku ya wangel, Pak. Aja maneh sing ngongokno. Ya, makanya ngapunten sering saya sampaikan, saya ngaji di sini di mana-mana 4 niat ini tidak lepas, Pak. 4 niat ini. Ya Allah, saya ngaji mudah-mudahan tidak riya, tidak sombong, tidak salah, bermanfaat. 4 ini. Tidak riya, semoga hanya Allah yang saya tuju. Tidak sombong. Nah biasanya kok sing ngokno ambek sing ngaji kan luwih pinter sing ngaji, Pak. Sombong, Pak. Wong sombong itu karena apa? Karena punya kelebihan. Tidak salah. Belum tentu ngaji saya itu benar. Makanya saya minta kepada supaya gak salah. Wis gak sombong, wis gak riya, gak salah ngaji ini. Gak manfaat, eman, Pak. Kita minta supaya bermanfaat. Setiap ngaji 4 ini saya berangkat, saya di sini niatnya begitu. Ya Allah, saya ngaji mudah-mudahan tidak riya, tidak sombong, tidak salah, bermanfaat ilmu saya. Pak, bagi kita semuanya. Jadi ya nanti semacam itu kita niat. Nah, kenapa kita kok minta perlindungan, memohon kepada Allah? Tidak bisa apa-apa kita itu, Pak. Ya, ngapunten. Ada orang itu ngomong, aku tak turu diluk ya. Ini kan biasa, Pak, ya. Dek, aku tak turu diluk, padahal iso tangi dhewe. Ya, tidur sebentar. Nek Allah tidak menidurkan kita, gak iso turu, Pak. Uang ini lho, nek gak iso, gak kudu ngoyo, masih diobat abit dong ini kali gak ngoyo, Pak, ya. Kok gak ngoyo sih? Nggak bisa. Allah kalau memerintahkan bisa kencing-kencing. Makanya kita serahkan kepada Allah. Kita sender. Ya kemarin itu loh, Syekh Abdul Qadir Jilani itu loh, Pak. Ya, digodok iblis ngati. Iya, karena apa kamu tahu bahwa saya iblis karena ilmumu hebat. Itu digodok itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Laknatullah kamu. Ya, saya bukan ilmu saya yang bisa mengetahui iblis, tapi rahmat Allah. Disenderan Gusti Allah mana, Pak? Ya, jadi bukan ilmu saya mengetahui kamu iblis, tapi karena pertolongan Allah. Kalau di surat Yusuf itu kan Nabi Yusuf itu digoda, Pak, ya, oleh Zulaikha gitu ya. Itu Nabi Yusuf mau atau enggak itu, Pak? Enggak mau, ya. Salah kalau nggak mau itu, Pak. Di Al-Quran itu Nabi Yusuf itu seneng, Pak. Coba nanti sampean baca surat Yusuf, seneng. Nabi Yusuf sama Zulaikha itu cuma Allah yang berperan ini memalingkan. Ya, sopo wonge, Pak? Ono wong lanang nduk kamar jika wedok ayu, nek gak gelem padha wae kucing jika pindang gak arep mangan, berarti kucing iku untune loro.
Lah ngono Pak Didik jikeke cewek wayu nduk kamar sepi. Mas, wis tak bukakno iki. Kok gak gelem? Berarti Pak Didik untune loro. Ya. Jadi suka sama suka. Zulaikha sangat suka, Nabi Yusuf suka. Allah yang berperan memalingkan. Oleh karena itu, mari kita sendean nang Gusti Allah ya, supaya kita bisa ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan mengandalkan ibadah kita, Pak. Aku ibadah ngene, wis apik ya. Belum tentu, tidak ada apa-apanya. Ya, jadi kita tetap ya dulu itu loh Pak. Ada cerita yang saya sampaikan di zaman Nabi Musa, ada Bani Israel 500 tahun ibadah tok tanpa apa maksiat. Ya. Lalu yang namanya malaikat Jibril itu diutus Allah, Bil muduna nang wong iku ya, ngomong ya, Pak, nanti jenengan dimasukkan Allah surga karena rahmat Allah ya, karena rahmatku Bil mudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wong ahli ibadah 500 tahun gak tahu maksiat ya. Jenengan sinten? Jibril. Lapo? Saya disuruh oleh Allah ke sini. Untuk apa? Memberitahukan bahwasanya jenengan ini ahli ibadah 500 tahun tanpa maksiat. Nanti jenengan akan dimasukkan Allah ke surga karena rahmat Allah. Bel. Iki gak salah ta, Bel? Sakjange aku mlebu swarga wis pantes. Wong aku ibadah 500 tahun tanpa maksiat. Mlebu swarga wis pantes. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah bertindak. Ngene, Bel. Copoten mripate siji timbangan ambek amal ibadah. Copot, Pak. Jomplang, Pak. Lebih berat matanya yang satu. Amal ibadah tidak ada apa-apanya. Hanya mata satu, bukan mata yang satunya. Apa sing tueng ngono tambah. Ya, artinya apa? Amal ibadah kita itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa rahmat Allah. Ya, jadi kita ibadah karena diperintah oleh Allah, tapi kita tetap mengharapkan rahmat Allah, kemurahan Allah. Ya, jadi contoh begini dulu Pak, umpamanya ngapunten, ono wong sugih nduk kene, duwike 200.000 triliun. Napa 200.000 triliun napa iki? Ya. Nah, terus ono wong beduyun-duyun ngono mendaya, nggawa gedang. Ya, nggawa beras. Iku wong sing sugih apa iku? Ya. Metu-metu. Nah, dilebokno iki, Pak. Karena rahmate wong iki lho, kasih sayange wong sugih iki mau nggawa beras sak kilo, nggawa gedang sak cengkeh, ya gak ana apa-apane ambek 200.000 triliun tadi. Karena kemurahan wong sugih iki mau, Pak. Wong iki jika mlebu. Ya, jadi semacam itu. Jadi kita jangan mengandalkan gedang sak cengkeh ku mau. Alah, aku gedang sak cengkeh kok dilebokno omahe. Lho, 200.000 triliun ya. Nah, ini menungso Jan. Nah, itu kalau Allah Maha Kaya. Oleh karena itu kita tetap minta rahmat, kasih sayang Allah. Ya, banyak cerita nanti di kitab-kitab itu, ulama-ulama besar itu ya setelah meninggal diimpikan oleh ulama yang lain amal ibadah itu Pak, tidak disebut, tapi hanya kecil aja, hanya rahmat, kasih sayang. Insya Allah nanti kita ceritakan beberapa ulama lah yang semacam itu, masuk surganya, dapat kemurahan Allah karena rahmatnya Allah, dan dia
juga karena kasih sayang kepada yang lain ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.